Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi semuanya. Sekarang ini kita bakal belajar PKK ya. Sekarang kan kita udah masuk bab 3 nih. Bab 3 ke pertemuan ketiga. Ya, sebelumnya kita udah pernah bahas dokumen administrasi usaha untuk surat, laporan. Nah, yang sekarang ini kita bakalan bahas administrasi formulir untuk usaha. Oke, ini typo ya, kurang huruf M. Oke, next slide. Nah, dokumen administrasi formulir untuk usaha. Apa sih formulir itu? Nah, jadi pengertiannya itu adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang sifatnya tetap dan ada beberapa bagian lain yang akan diisi dengan informasi yang tidak tetap. Jadi, adanya permintaan yang banyak dan seragam terhadap informasi tertentu membuat suatu data harus dibuat secara berulang kali, sehingga tentu saja nggak efektif dan efisien jika dilakukan terus-menerus. Oke, next slide. Oh ya, jadi intinya itu formulir itu lembaran kertas yang isinya itu data-data atau informasi yang bisa kita peroleh dari seseorang, ya. Nah, yang ketiga ini ada manfaat membuat formulir. Ada 4. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga dalam penulisan, serta menghemat biaya dalam hal penggunaan kertas. Ya, jadi di sini maksudnya menghemat waktu dan juga tenaga itu, dengan adanya formulir, kita bisa lebih gampang untuk menanyakan sesuatu ke seseorang. Jadi kalau misalkan mau tanya itu kita nggak perlu pakai effort atau tenaga yang berlebih. Contohnya kayak kita tanya satu persatu kayak orang wawancara gitu kan, nggak perlu usaha banyak. Jadi tinggal kita kasih formulir, lembaran formulir, nah nanti seseorang tersebut tinggal tulis data-datanya. Nah, jadi menghemat biaya dalam hal penggunaan kertas juga. Ya, jadi kan kalau dalam formulir itu isiannya singkat ya. Nama, alamat, nomor HP, email, dan lain-lain. Dibuat per poin. Jadi kan kalau misalkan dibuat dalam bentuk kalimat atau narasi gitu kan nggak mungkin. Pasti bakalan menghabiskan beberapa lembar kertas. Dan juga di zaman seperti ini kan udah banyak ya formulir yang dibuat online. Bisa dari Google Form atau Microsoft. Nah, itu juga termasuk dalam penghematan biaya untuk penggunaan kertas. Nah, yang kedua, memudahkan dalam penyimpanan dan pencatatan. Ya, ini benar banget ya. Jadi, dengan adanya formulir itu pasti bisa lebih tertata gitu. Misalkan ini formulir pendaftaran, ini formulir daftar-daftar mahasiswa yang tidak hadir, dan lain-lain. Jadi, formulir-formulir itu tuh udah diurutkan sesuai kebutuhannya. Jadi, lebih memudahkan penyimpanan. Yang ketiga, adanya keseragaman sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan. Ya, yang seperti Ibu sebelumnya udah bilang, kalau di dalam formulir itu kan di formulirnya tuh satu, dicetak beberapa gitu kan, sesuai dengan responden yang bakalan ngisi nanti. Jadi dalam formulir satu kertas itu isinya tuh udah sama dengan formulir yang lain. Ada nama, terus kelas, alamat, dan lain-lain. Formulir yang lain pun seperti itu gitu. Jadi data yang bakal kita dapatkan itu sama, walaupun orangnya berbeda. Ya. Oke, yang keempat, mengurangi kegiatan fotokopi. Oke, next slide. Fungsi formulir. Kalau yang tadi itu kan manfaat membuat formulir. Nah, ini fungsi formulir.
Yang pertama, mencari suatu keterangan tertentu. Ya, maksudnya di sini adalah mencari data tertentu milik seseorang ya biasanya, atau milik suatu organisasi atau instansi bisa. Yang kedua, menghimpun data yang sama. Iya, seperti yang slide sebelumnya udah bilang, misalkan kita mau menghimpun data-data hasil nilai PKK murid XI BDP SMK 3, itu jadi nanti dihimpun datanya, nilainya berapa. Misal untuk nilai PKK, UH, siswa A sekian, siswa B sekian. Nanti untuk nilai UTS, siswa A sekian, dan seterusnya. Jadi data yang didapatkan itu sama. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. Yang keempat, bukti fisik. Ya, jadi dengan adanya formulir itu kita ada materialnya, ada fisiknya nih, ini bentuknya gitu, berupa kertas. Yang kelima, dasar petunjuk untuk bekerja. Oke, next slide. Di sini ada jenis-jenis formulir untuk usaha dibagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Kita bahas yang internal dulu ya. Oke, jadi kalau yang internal itu digunakan di dalam lingkungan usaha. Jadi formulir internal ini beda antara usaha satu dengan usaha yang lainnya, baik dalam format, kebutuhan, terus kebutuhan dari bidang usahanya masing-masing. Jadi kan karena ini formulir internal atau formulir yang dibuat dari perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan A dan perusahaan B itu biasanya formulir internalnya beda. Ya, contohnya apa sih? Contohnya itu ada biodata karyawan, formulir penerimaan upah. Nah, ini pasti beda kan tiap perusahaan. Karyawannya itu pasti berbeda, upahnya juga berbeda-beda walaupun jabatannya sama. Ya, jadi itu ya yang dimaksud berbeda dengan usaha yang lain. Nah, yang selanjutnya ada formulir eksternal. Formulir ini dibutuhkan oleh usaha, tapi berasal dari luar lingkungan usaha. Nah, kalau yang formulir eksternal ini, jenisnya beragam dan kebutuhannya tergantung dari bidang usaha masing-masing. Contohnya ada formulir pendaftaran izin usaha dan formulir pengajuan kredit usaha. Oke. Nah, di sini Ibu ngasih contoh formulir internal dan juga eksternal. Nah, yang sebelah kiri merupakan formulir internal. Mungkin kalian ada yang udah tahu, yang di sebelah kiri ini formulir jenis apa. Ya, jadi formulir ini merupakan formulir biodata calon karyawan. Calon karyawan yang biasanya udah melakukan, yang udah naruh lamaran, terus interview kerja, itu pasti bakalan ngisi formulir ini. Nah, jadi formulir ini tuh dibuat oleh si perusahaan itu sendiri, bukan dari luar. Ya, seperti ini contohnya. Nah, kalau yang sebelah kanan, ini formulir eksternal. Ini merupakan formulir permohonan kredit multiguna. Ya, jadi seperti ini ya. Ini berasalnya dari luar perusahaan. Oke, next ada dokumen administrasi catatan tertulis dan arsip untuk usaha. Nah, kalau yang tadi itu kan formulir. Nah, sekarang kita ke catatan tertulis dan juga arsip. Nah, catatan tertulis di sini pengertiannya itu hasil pencatatan hal-hal penting yang dibutuhkan untuk usaha. Catatan dapat dilakukan walaupun hanya menggunakan kertas yang kecil. Bentuk produk atau hasil pekerjaan administrasi selain formulir dan surat antara lain bisa berupa tabel. Kalau catatan ini biasanya cuma pakai kertas yang kecil ya. Terus
sifatnya itu cuma sementara aja. Jadi cuma berdasarkan khusus di hari itu, misalnya. Contohnya itu kayak memo, itu kan catatan tertulis. Ya, jadi sifatnya itu sementara. Nah, kalau sifatnya itu tetap harus dibuat secara rapi, menggunakan sarana yang lebih baik. Ya, jadi seperti itu kalau untuk catatan yang tertulis. Nah, selanjutnya kita ke arsip. Arsip merupakan produk dari kegiatan penyimpanan dokumen. Dalam kegiatan usaha, arsip yang dikelola dengan baik akan memudahkan pekerjaan bagian administrasi. Semua bentuk hasil kegiatan kantor tentu harus disimpan agar semuanya tetap dalam keadaan baik dan terpelihara, sehingga informasi yang ada itu tetap dapat terjaga. Nah, kalau nggak disimpan, pasti data bakalan mudah hilang dan juga rusak ya. Akhirnya informasi penting yang ada di data tersebut itu bakalan hilang dan nggak diketahui lagi. Ya, jadi arsip itu merupakan data atau catatan berupa tulisan, baik yang tercetak maupun terekam tentang informasi yang telah terjadi. Dengan masa lalu yang disimpan menurut suatu cara tertentu. Nah, jadi data-data ini tuh bisa berupa surat, formulir, laporan. Ya, jadi itu merupakan contoh-contoh yang bisa masuk ke dalam kegiatan arsip. Oke, next. Jadi intinya arsip ini merupakan kegiatan menyimpan suatu dokumen. Nah, di sini ada cara-cara pengarsipan. Ada 5 cara. Yang pertama ada sistem abjad. Kalau ini umumnya dipakai untuk arsip yang dasar penyusunannya dilakukan terhadap nama orang, nama perusahaan, atau organisasi. Nama-namanya diambil dari nama si pengirim dan nama alamat yang dituju. Ya. Yang kedua ada sistem perihal. Jadi kalau sistem perihal ini penyimpanannya itu berdasarkan perihal suratnya atau pokok isi suratnya. Misalkan contohnya itu ada, kalau surat kan ada surat tagihan, ada surat penawaran itu. Jadi diarsipkan sesuai perihalnya, sesuai tujuannya. Misal untuk surat perihal penagihan, penagihan semua, surat penawaran, penawaran semua gitu. Lalu yang sistem nomor, pengarsipan berdasarkan nomor surat atau kode nomor yang diberikan pada surat untuk kebutuhan pengarsipan. Ya, jadi kalau sistem nomor ini, biasanya itu kan kalau di dalam surat itu ada nomornya. Nah, nomornya ini juga tiap perusahaan beda-beda. Biasanya diurutkan dari nomor yang terkecil sampai ke yang terbesar. Yang keempat, sistem geografis. Suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Ya, jadi ini berdasarkan tempat ya, atau wilayah. Tiap perusahaan pun berbeda-beda karena pasti alamat atau tujuan surat itu dikirim itu pasti berbeda-beda. Oke, yang terakhir ada sistem tanggal, yaitu penyimpanan surat yang didasarkan kepada tanggal surat diterima, khusus untuk surat yang masuk, dan tanggal surat dikirim untuk surat yang keluar. Ya, jadi kalau ini sesuai tanggal surat yang masuk, biasanya dari tanggal muda terus ke tanggal tua, disusun surat masuknya, lalu kemudian untuk surat keluarnya dipisah, nggak disatukan. Oke. Ya, sekian dari Ibu. Semoga kalian semua paham dengan materi yang kali ini Ibu sampaikan. Maaf apabila banyak salah kata.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.